manusia belum pernah dengan teknologi sekarang akan sampai ke bintang yang kedua setelah bintang pertama, yaitu matahari kita sendiri. Tadi dikatakan bumi besar, betul besar dibandingkan planet-planet yang dekat dengan bumi, Venus, Mars, Merkurius, ya. Lalu satu tadi yang jauh sekali itu Pluto. Ya. Tetapi bumi yang kita anggap besar itu tidak apa-apa kalau kita bandingkan dengan ini, kan? Semuanya tahu ini planet bumi, itu Jupiter yang tadi penjaga gawang dan penyelamat seluruh kehidupan di bumi, ya. Karena dia selalu melontarkan semua benda-benda yang mau datang menabrak bumi, dilempar pergi sama dia, di swing, ya. Akhirnya apa? Kita lihat apa yang terjadi. Lihat bentuknya. Kemudian bandingkan matahari, tadi sudah ditunjuk, ini bumi, ya. Itu matahari. Pluto bahkan juga kecil, ya, dibandingkan dengan matahari. Tetapi matahari itu yang sudah begitu besar dibandingkan dengan bintang Arcturus masih sekecil ini. Jadi Anda bisa melihat itu, ya. Jadi bintang Arcturus ini kalau dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah tidak selesai menghitung, nanti waktunya habis, ya. Jadi kita teruskan. Setelah Arcturus, itu Arcturus, ini Arcturus, masih ada bintang yang lebih besar lagi, yaitu Antares ini. Antares itu bisa menelan 615 juta matahari. Kalau matahari digantikan sama Arcturus menjadi bintang kita, permukaan Arcturus itu akan bisa nyampe ke dekat kita, ke bumi. Dan kita juga akan bisa tertelan oleh Arcturus, oleh bintang Antares, ya. Ini yang disebut bintang raksasa merah. Begitu besarnya. Antares pun, lalu pertanyaan, bumi di mana, Pak? Bumi itu, matahari itu ini satu titik putih yang tidak kelihatan, ini matahari. Bisa melihat, ya, di layar televisi barangkali bisa, ya. Tapi ini saja saya bisa menyebut titik di mana saja. Satu titik putih di sini, hampir juga tidak kelihatan titiknya, itu matahari kita. Kecil sekali. Debu, bahlah split daripada debu, tidak ada artinya. Dan bintang yang seperti Antaresnya tidak satu, berjuta-juta. Bingunglah kita semua. Bingung saya, betul-betul. Kenapa bisa? Jadi, tapi kalau kita masuk ke matahari, wah, seluruh alam semesta ada. Nah, itu loh, lokalisasi namanya. Kita juga seperti itu ibaratnya. Makanya itu kita mesti berpikir besar, ikut pada Tuhan. Karena Tuhan, ya, amin. Kita tidak hanya berpikir pada kita juga, kita berpikir terbuka luas, ya. Pertanyaannya, bintang Antares itu sebetulnya terlihat di rasi Scorpio. Ini Scorpio tadi yang digambarkan pada awal. Ini bintang Antares sebetulnya, ya. Kita bisa melihat itu di langit, ya. Pada bulan Juli, Oktober mungkin sudah agak sedikit mungkin bisa, barangkali masih bisa, ya. Kemudian kita lihat setelah Antares, jadi ini adalah matahari, itu Antares, ya, sebesar ini. Jadi kita melihat nih, kalau di lingkarannya harus komplit ini ke sana, ya. Pertanyaan Anda, Pak, kalau gitu, kalau saya ingin mengitari Antares berapa puluh, berjuta-juta tahun, ya, kita naik kapal terbang, ya. Tetapi Antares bukan bintang yang terbesar. Lihat nih, Antares. Masih ada bintang yang lebih besar lagi, ya. V838, ya, kelihatannya sudah kelihatan, hanya perbedaan sekitar 200 juta kilometer, ya, diameternya. Yang terbesar adalah ini, bintang
Canis Majoris dan Antares itu ini besarnya. Jadi alam semesta itu bahkan di dalam bintang sendiri ruang itu begitu banyak. Jadi kalau kita melihat begini matahari, jadi kalau alam semesta itu dibuat cuma sebesar bintang Canis Majoris ini cukup sudah bagi kita. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Desainnya sempurna, lebih besar lagi. Jadi bintang yang terbesar begini yang sudah bisa meliput, sudah tidak kebayang besarnya, itu masih titik kecil debu di seluruh alam ini. Lalu apa? Sampai di mana nafas kita habis, itu pun tidak akan cukup melihat mahamuliaan Tuhan. Sudah masuk, sudah ke maha pangkat N, mulia, ya. Ini gua gambar contohnya, ya. Ini adalah bintang kalau mau dibandingkan, ya. Kini kita sampai pada satu tatanan yang sangat luar biasa. Bintang salib selatan yang menjadi lambang bendera Australia. Salib selatan. Kalau anak-anak kita belajar di SMA, dia tarik garis ini, lalu ada tempat di ekuator, maka itu adalah titik selatan. Jadi kalau kita di laut gitu, cari bintang salib selatan, tarik garisnya, ya pada bulan itu dia kelihatan, ya. Tarik garis dari puncak ke sana, kita ketemu titik selatan. Jadi kita sampai nanti menuju ke tanah atau ke dataran atau ke pantai berikutnya. Kalau tidak kita sesat di laut, ya, tidak tahu arah. Matahari kita, saya memotret. Jadi ini adalah matahari, Anda adalah matahari, ya, memotret ini. Lalu saya proyektir Anda dari belakang sana, saya proyektir masuk ke sini. Anda ada di sini sekarang. Ini matahari. Bisa ya melihat. Jadi orang yang di belakang, yang paling belakang itu melihat dia berada di luar dan dia lihat matahari di sini. Nah, ini jaraknya dengan bintang terdekat itu, Alpha Centauri, yang tadi disebut 4,5 tahun cahaya. Ya. Alpha Centauri, Beta Centauri, dan terus, ya, Alpha, Beta, Delta, Epsilon, dan seterusnya, Crux, ya, atau Rasib salib selatan. Perhatikan juga, ini ada satu wujud gelap. Ini bukan tidak ada bintang, ini materi gelap. Awan, kabut, gas dan debu berkumpul dan menghalangi cahaya bintang yang ada di belakangnya, ya, sehingga tidak terlihat, ya. Nanti kita akan lihat. Hal yang istimewa lagi adalah, ini juga ada kabut lagi yang lain, ya. Yang istimewa adalah kita melihat bintang di sana, Omega Centauri. Apa itu bintang? Karena resolusi dari gambar ini tidak kuat, kita tidak tahu apa itu bintang atau sesuatu yang lain. Tahu ketika itu dilihat dengan teropong yang hebat. Yang disebut bintang tadi ini. Jadi gemeruyuk, bintang-bintang ngumpul jadi bola. Jadi bintang yang besar-besar tadi itu ngumpul, semuanya menjadi yang disebut sebagai gugus bintang bola. Dimakin ke pusat, bintang itu makin berdesak-desakan, kan? Jadi kalau misalkan saya tinggal di sini, saya membaca buku, waduh, cukup buku pada senja hari itu bisa kelihatan terbaca oleh saya karena banyaknya bintang bertumpuk-tumpuk di sini. Dan jaraknya bukan 4,5 tahun cahaya, bisa 1-2 tahun cahaya, jadi lebih dekat. Keanehannya apa? Ketika saya coba fokuskan dengan kekuatan teropong yang saya dirancang supaya bisa melihat, tetap saya tidak bisa memisahkan. Tetap saja begini. Jadi unresolved namanya. Tapi astronom tidak kehilangan akal.
dia kirim sebuah roket naik ke angkasa luar. Ya, memang teknik landasan bumi masih belum cukup ya, Bapak harus beritahu waktunya. Jadi habis waktu ya. Baik, terakhir saya lihatkan, begitu dilihat, semuanya terlihat. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Bapak, ini jam 10 ya Pak. Jadi kita mesti stop dulu. Pertanyaannya nanti di dalam sesi 2, apakah kita lanjutkan? Kita lanjutkan sebentar sesi 1 ini, kemudian langsung terbang ke sesi 2. Ya, kita stop dulu sampai di sini.